ke depan rumah untuk mengikuti acara penjemputan. Pulang, pulanglah. Suara telah keduaan ibunda memanggilmu. Kembali, kembalilah sejenak. Tanah tumpah darah, suban tubak tobi tawon, kia mula dei menunggu datangmu. Sekian lama pamit tapi tak purna, sekian lama pergi tapi rindu selalu tahu kemana ia harus pulang. Pulang, pulanglah, pulang bawa berkat kepada rumah, pada Ina, pada anak, agar api di tingkat Ina tiada padam, agar Neak tetap basah di belenggu amin. Tuhan dalam rumah, muara segala kekuatan, maka di atas jubah putih kenakanlah kekuatan rumah. Semoga melekat mati pada rekam tubuh, semoga menetap abadi pada tiang biara SPB. Mama yang tercinta silakan melalui. Inilah kekuatan dari rumah. Kenakanlah kekuatan itu di atas jubah putihmu. Semoga menetap mati pada tetap tubuh, semoga menetap abadi pada tiang biara tersebut. Bapak Ibu kita tepuk tangan memeriahkan kepada Basis Lolindo. Ini adalah tangis kebahagiaan yang kita limpahkan pada hari ini sebagai bukti cinta Tuhan dan cinta leluhur Lorana terhadap Pater Basis Lolindo SPB. Parigate Kaibuka Pita Balokara Ia Kema Kayolima Ia Ilamo Beratana Kan soy banaran Dotana Yo naran Ngai Dua Yo notan Boitara.
Dia memilih orang-orang kecil dan sederhana untuk meneruskan karya Agung Bapa dan Putra. Mereka menerima penugasan untuk meneruskan pekerjaan Allah lewat karya misi dan kesaksian hidup, mulai para nabi hingga saat ini. Demi kelanjutan karya besar keselamatannya itu, Allah dan Tuhan juga memilih, mengutus dan bekerja dalam diri anak kesayangannya, Pater Blasius Lolilibur SPD, misionaris imam selama 25 tahun. Sebelum melanjutkan tugas dan pelayanan misi bersama Pater Blasius SPD, kita semua bersyukur kepada Dia yang jadi asal mula keselamatan dan kehidupan kekal. Kita berdiri menerima Pater Blasius Lolilibur SPD dan semua imam konselebran dalam Ekaristi perak imamatnya ini dengan menyanyikan lagu perarakan diiringi tagline. Misteri akhirnya mengungkapkan diri naik dalam kota sabda nalolona lewat kota nalolona lewat sabda, bukan kata-kata, bukan ungkapan, sabda hidup koda yana kita monitor. Tetapi bukan saja koda, nah jadi ada liter supaya kehadiran AMP harus dirasakan, kehadiran AMP
bisa menuntun kita sebagai manusia. Tapi sering kita tidak mampu menemukan dia. Sering kita tidak sanggup menerjemahkan kehadiran air. Dan sering kita bersalah. Sering kita jauh dari kodanya. Kita gunakan, kita kodan. Tapi kodan nanti kita terhawa. Jangan sampai kita bekerja, tapi dona ini kita hawa. Karena kehadiran naik untuk memulihkan dunia ini, kehadiran naik untuk keselamatan. Kira-kira kita buku ya, kalau kita balik ke negara, balik ke Kalijati, bukan surga. Mari kita memohon ampun dari Tuhan, karena hanya dengan kerendahan hati dan ampun kita sanggup mendekatkan diri pada Tuhan dan juga memberikan kesaksian dalam misi dan panggilan kita masing-masing. Kemuliaan kepada Allah di surga. Bersama kita semua di sini. Katarina Kewa, Kurusanga, Marta Prada, Matius Popong Kopul, Thomas Namakola, Vincent Arakian, Alif Fatiraran, Fernandus Eko, Suster Antonia Pereir, Thomas Oletukan, Anak Kamatukan, semua leluhur dari semua mereka berpaling dari dunia ini ke tanah surga, leluhur dari lokalnya dan juga dari paroki kita tercinta dan tercinta. Tiada Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena setiap orang yang berkekurangan Kau berikan anugerah, dan yang lapar Kau beri makan lewat hamba-hamba pilihan-Mu. Kami mohon, ajarilah kami untuk menimba semangat dari Ekaristi ini dengan berani berbagi berkat kepada sesama kami, dengan perkataan dan praktek hidup kami, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama di Kau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan-bacaan berikut ini dengan penuh iman.
Bacaan dari kitab Yesaya. Terimalah dan makanlah. Beginilah firman Tuhan. Hai kamu semua haus, marilah dan minumlah. Dan kamu yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah. Minumlah anggur dan susu tanpa bayar. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan mengapa upah jeripayahmu kau belanjakan untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarlah aku, maka kamu akan mendapat makanan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sediakanlah telingamu, dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh, yang kujanjikan kepada Daud. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Tidak ada suatu makhluk pun dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang? Dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, baik maut maupun hidup, malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain manapun, tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan.
Yesus dengan naik perahu, ia bermaksud mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mengenalnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid datang kepada Yesus dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Sambil menengadah ke langit, diucapkannya doa berkat, dibagi-baginya roti itu, dan diberikannya kepada murid-muridnya. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Demikianlah sabda Tuhan. Ilmu berkata pembukaan, belum hari berkata nanti. Ilmu nanti belum itu Allah. Nah lalu na Allah na kita dengan Allah. Tapi na yang bodoh. Na bodoh na Allah na. Rohe nona. Dan rohe menggerakkan kita langgai. Bahasa Allah isinya lebih dalam daripada bahasa manusia. Nah, begitu mencintai manusia, akhirnya dia harus mengorbankan putranya karena cintanya kepada manusia. Dia tidak melepaskan mereka. Lalu kita halal kita perlu kekurangan. Tetapi satu pertanyaan mungkin kita bisa pikir. Kita berjuang untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita sanggup untuk berbuat demi Allah? Tidak mungkin. Allah yang berbuat dan bekerja dalam diri kita. Karena kita pikir dalam hari-hari yang rapuh, yang hina dari tanah liat. Rogere tete tadi tidak sebagai fungsi. Hari ini tidak hanya bersyukur bukan karena belas. Gue di aku, gue di tadi. Kami pasal di kami kakek. Tapi justru karena karya Allah dalam iman, sehingga semuanya bisa berjalan. Kehendak dan kerja Allah atau misi Allah dalam kita, dalam kehidupan kita setiap hari. Nah lalu nakai tapi naik koda hena cukup nah harus jadikan diri dalam daging. Dalam daging Kristus manusia, kemanusiaan Allah, hewan namanya rais kemati kai, lain mengerti Allah, rasa juga kemati, akhirnya gue harus jadi manusia supaya bisa rasakan di mana saya, di mana hidup saya dan di mana roh saya.
Ali nama kaya Beti Salib. Pertama nggak jadi dong dari Bethlehem. Natawa kere. Sesudah natawa kere dapat ada di tanah Yahudi ke untuk kunjung orang sakit. Kunjung orang yang lapar. Dia sebagai manusia. Dia menempatkan diri dalam kemanusiaan kita. Pergi kunjung orang sakit. Pergi hibur orang-orang yang sementara menderita karena kematian saudaranya. Marta dan Maria. Dia pergi ke pantai, di sana ada orang kelaparan. Dia hadir dalam tubuh manusia. Dalam tubuh manusia, nah ini tanda bekerja untuk titik langkah supaya kita bisa mengerti. Karena sahabat antara kita tidak sanggup, roh tidak sanggup tersentuh. Sekurang-kurangnya dalam perbuatan. Helmanya dunia beda-beda. Pekerjaan Tuhan sampai mati di kayu salib sudah selesai. Tapi sepertinya kerajaan Allah itu dibangun seperti apa? Bagaimana bisa orang-orang yang tidak kenal Tuhan bisa mengenal Tuhan? Dia pilih orang-orang kesayangan. Kalau Nabi pilih orang-orang kesayangan naik, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Dan jadikanlah mereka dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Cerita saat ini, kalau gue baptis toh, jadi utara. Jadi kalau gue baptis, lalu petugas gereja itu tanya, Ibu, anakmu ini nama siapa? Namanya Michael. Terus untuk Michael kan? Mikir toh. Tapi karena penyanyi itu mengenal Michael Jackson. Akhirnya ibu itu pilih lebih baik saya pilih anak ini dengan nama Michael. Dari Michael Jackson. Dan supaya goyang-goyang sedikit dong. Pergilah dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Seperti untuk membaptis orang, bukan kita yang membaptis orang. Justru Roh Allah membaptis orang, memberikan kekuatan dan hidup baru menjadi anak Allah. Tapi bisa kita susah mengerti. Kalau diutus, dia sudah panggil kita diutus. Lalu masuk dalam dunia nyata. Betul terus ya, kakak Pater, kakak Romo, betul terus ya. Kakak gue yang dari keluarga ISIS. Begini, Romo Argentina sudah 24 tahun. Nope Romo Olalan protes. Romo Olalan protes karena bukan aku kerja pindah watai kami lila. Pati kemarin nama kakak Romo. Hai jaga lano, hai jaga ma. Benar. Hai kerja, ma mobil ada itu diharap kerja aku. Sehingga kalau kerja aku betul sih ya. Karena dengan misi kita nak berkata kita pikir tersakar, kita pikir ritus. Dan Allah juga hadir dalam ritus dan sakramen loh, kenapa tidak? Tapi non-hompe naik pergi lebih dulu untuk hidup dengan manusia-manusia tersesat. Manusia yang tidak punya kedekatan terhadap Tuhan. Naik. Orang-orang lain dia pergi masuk di baik Allah sana, orang berjualan dia masuk.
dia masuk dalam seluruh lingkungan situasi kenyataan hidup. Sehingga lakukan ini, jangan sampai berubah nih. Begini, lakukan ini ada situasi sakit tusuk laut. Sekarang Argentina miskin. Argentina masuk krisis besar, krisis ekonomi. Jadi menjadi tantangan gereja dan juga menjadi tantangan pemerintah. Bagaimana bisa memanusiakan manusia? Karena nilai-nilai itu sudah melorot. Sehingga tindakan kami sebagai misionaris yang datang dari Asia khususnya menjadikan diri sebagai bagian dari hidup mereka. Tanggapan adalah todo aku bilang ramai itu di mana ramai tu makanan pelau kota hari ini kayak gitu. Alam molodo pe panamai kunjung keluarga lah teror mau kira susah. Jadi lalu soal narkoba itu kuat. Nono gue di Buenos Aires, kami lodo di lalu kami lodo atau begitu jiwa lagi ingin sudut rumah sudah. Jadi di situ, muhai, tidak bisa melalui dari jendela terbuka. Alifat jika mereka isap ganja narkoba itu sampai di dalam rumah ke asapnya, sehingga kami keluar dari pastoran itu mereka pikir bahwa pastor itu minum ganja. Karena memang benar bahwa kami makan di atas, tidur di atas, sehingga dia air itu hari ini, sehingga masuk sampai kami punya kamar, sehingga di situ bau ganja. Sehingga kita bangun rasanya. Ini pengalaman konkret satu. Tanggal 24 Desember 2018, saya keluar dengan pastor pembantu ini, dia sudah pergi kunjung ke tempat lain. Saya pikir, kita ini kadang-kadang kunjung keluarga yang kita senangi toh. Nah, dia kenal lo melakukan pula semua program main dan guna ya. Kalau mereka begitu, jadi selalu kunjung teman-teman, orang yang sulit untuk mendekatkan diri ke gereja berapa? Kita berapa sekarang? Jadi, Nabi bukan kebanggaan atau kesombongan gue, bukan, karena undangan rakyat. Jadi keluar, ini gereja itu sekitar 10-20 keluarga. Jadi saya keluar, kunjung keluarga sampai jam 3 dini hari. Bahaya ya. Jadi waktu mau kunjung, rekan narkoba, minum minuman keras, lalu mau pulang jam 3. Ali tidak lodo ke jantung kita ke berkabar ya. Ali tidak kita amat ke. Jadi satu bulan jam 3, 9 duduk di situ di tikungan rumah. Hati juga saya pikir saya buat apa ini, tapi itu indah sekali. Saya sudah menampukan narkoba dan rokok. Saya panggil 14 sini dulu. Hati sudah duga ini. Jadi kebetulan ada satu batu di situ, saya duduk. Lalu saya tanya, Ama tadi hal kamu tahu. Jadi waktu itu udah botol minum botol plastik ini sudah dibuka, tapi tidak dibukanya. Lalu karena ada itu sudah dibuka, yang sudah dibuka itu ditaruh pil yang apa itu kah? Seperti abu-abu itu tidak masuk ke dalam. Bahannya sudah rubah. Biasanya satu botol di sebelahnya, botol ini bisa kasih saya kah? Lalu ada satu yang saya beritahu,
Pater buka itu kami berminum. Lalu dulu berkelakar seperti anak muda. Seperti kita minum ganja juga. Tidak, saya tidak minum ganja di sana kan. Jadi dulu omong-omong isinya saya tidak beritahukan, tidak sampai jam 12. Jadi sesudah omong dengan mereka, saya kagum dengan satu kata ini. Duduk bersama mereka, saya bangun, Ama, besok saya ngasih misa. Hanya ada satu kata ini, Pater, terima kasih. Pater ungkapkan terima kasih berasa lega. Pater jaga lama boy, lain pastor atau. Oke, itu satu. Yang kedua, ini pendek saja. Ini pikir, lalu orang miskin banyak juga. Kita miskin. Lalu mesti bukan menghinakan rakyat atau apa. Agak banyak kamu makan karena mama-mama tua, bapak-bapak tua harus makan sehari sekolah kuenya. Jadi kalau mau pastor keluar, Anda makan pergi cari kayu di mana, bantu mama-mama di sebentar makan. Berapa orang? 800 orang. Jadi pergi cari kayu. Pakai melodok, kok lama kerja mana mau beli aja. Secara manusia ini tidak beda ya. Tapi rakyat ingin betul menderita ini, mau menjadi rakyat, tetapi rakyat mari dengan kaya ini, kaya itu, mau dimaringin dengan kaya. Jadi keberanian untuk merubah struktur supaya masuk dalam misi yang nyata. Yang terakhir, bela kebenaran dan keadilan. Sekolah utara, pendek saja supaya yang berbeda dulu ke tempat itu. Yang ketiga, membela kebenaran dan hak asasi manusia. Tahun 2010, orang-orang narkoba bunuh 10 orang dalam satu kota. Yang saya kerja di situ. Lalu mereka hanya berbeda, lalu saya pikir buat apa ini? Kita buat apa supaya bisa memenuhi? Kami undang camat-camat, dokter-dokter semua, lalu kami demonstrasi. Kami buat demonstrasi dengan peti maya, peti ini kan. Jadi ada tutupan, lalu kain hitam, lalu turunkan sepatu-sepatu itu ke dalam peti. Lalu kami dengan diri jalan. Polisi, tentara, kami semua buat demonstrasi. Tetapi lalu kita demonstrasi di sini apa? Rohani, tuntutan hak hidup orang. Oke, sampai di sini dulu ya. Ya, pokoknya, yuk kita dulu. Oke, lalu kesaksian yang kami alami di sana. Kakak-kakak Romo, kakak-kakak Pater, adik-adik Pater, adik-adik Frater, Romo juga yang melaksanakan di tempat masing-masing. Kita kerja lupa hello, kita miskin deklarasi kita naik gunung ada ke Sebakayo, atau antara orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang narkoba, masuk aku, kerja benar kan aku sebenarnya. Kita menderita untuk aku, sehingga kita ini hidup Allah itu harus dirasakan dengan perasaan ini kan. Hidup Allah itu harus dialami secara konkret, dekat, menyentuh daging, menyentuh rasa, dan menyentuh kenyataan. Kalau tidak, misi ini sulit untuk maju dan orang Katolik bisa masuk gereja. Lebih baik lebih beriman. Yang kedua, bahwa Allah juga hadir dalam tindakan kecil biho makanan beli lura bukan Allah hadir tadi. Mio sampai tahan Allah hadir tadi. Tidak bangkai kerja bagaimana Tuhan Allah hadir tadi. Kenapa profan?
yang namanya Kudus Gereja Enak. Sini adalah Bapak-Bapak nanti untuk menjadi pemenang yang terakhir. Sekalipun mereka tidak percaya akan perkataan kita, sekurang-kurangnya lewat kesaksian. Orang sekarang di bumi ini banyak orang tidak percaya lagi orang Katolik. Kan iman negara orang tidak percaya. Tetapi lebih-lebih lewat kesaksian, penderitaan, dan contoh hidup. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudari, adalah sebuah pengutusan dari Kristus bagi kita semua orang Kristen. Kita para Filipi, kamu harus memberi mereka makan dengan masing-masing kemampuan ukuran bakat kita. Jangan membiarkan mereka pergi, hati-hati, karena Tuhan tuntut semua. Jangan membiarkan mereka terlantar di tengah jalan, karena kita masing-masing harus bertanggung jawab. Meyakini bahwa Allah bekerja dalam diri kita, karena Allah adalah segala-galanya. Sabda dan tubuh serta darahnya adalah sumber hidup yang memberi isi hidup, memberi pengetahuan dan iman kita menuju hidup yang baru. Amin. Agar dapat bekerja sama denganku
Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, semoga segala pencobaan dan kesusahan yang kami alami tak pernah memisahkan kami dari kasih-Mu sendiri yang telah Kau nyatakan dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dia Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin.
serahkan untuk menanggung sengsara dengan rela. Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah muatkan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti, kami menggayat piala ini. Wahai Tuhan kami matakan, Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus hidup pun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Frans Kopong, serta semua rohaniwan. Secara khusus kami mohon berkat-Mu ya Tuhan untuk hamba-Mu Pater Blas yang pada hari ini boleh merayakan syukur perak imamatnya. Berkat-Mu untuk seluruh tugas dan karya pelayanannya selanjutnya. Ingatlah akan hamba-hamba-Mu, semua mereka dalam keluarga yang kami kenangkan dalam perayaan ini, yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Juga untuk nenek mama yang tercinta, Martina Sabudorem, 4 bulan meninggal dunia. Juga keluarga besar Malango yang sudah meninggal dunia, yang telah berpanggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka yang menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam iman. Jiwa-jiwa yang terlupakan, jiwa-jiwa di api penyucian, jiwa-jiwa yang meninggal karena korban peperangan, korban bencana alam, korban kecelakaan, korban virus corona. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan
turut serta memuji dan memuliakan kita dengan pelantaran Yesus Kristus Putra. Dengan perantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkaulah yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan besertamu. Mari kita saling memberikan salam damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan saya pantas berjalan pada saya, tetapi bersabarlah saja, tubuh dan darah Kristus. Amin. Yesus
Sikulan. Pengorbanan kami juga mungkin tidak secukupnya, tapi pada kesempatan ini penerangan kedua di titik itu kurang kita ayakan nama ayat yang ayakan hari ini nanti buka buat di Maria. Kami menyerahkan semua nama-nama bapak-bapak yang berjuang dalam panggilan mereka. Saya menyerahkan imanah ini bukan dari saya, dari putramu yang mati di kayu salib. Kami mungkin tidak mengerti Maria. Penuhkanlah cara itu, tempat-tempat itu dengan air. Maria mati itu kau tidak mengerti. Hanya sahabat Tuhan yang memberi. Kami hanya menyerahkan ini, saya menyerahkan ini. Lambang nama-nama yang berjuang atas Filipina, bapak-bapak yang coba buat ini supaya akhirnya untuk mendampingi semua kami yang menjalankan imamat khusus dan imamat umum seperti norma terima sabda Tuhan dalam mereka tinggal beliau dan bersaudara yang mengungkapkan Israel. Saudarimu, kami berdoa bersama-sama, hanya memulai, tetapi mungkin kalau bisa bekerja. Saudara-saudari sekalian, perayaan syukur atas karya besar agung Allah sudah selesai. Mari kita pergi, kita